Shalom teman-teman. Saya menikmati puji-pujian kita ya. Saya pikir saya merasakan Tuhan senang gitu. Oke, kita hari ini adalah kita mau bahas perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ini adalah perumpamaan atau parable yang ketiga ya. Perumpamaan yang ketiga dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan ya. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan ini juga ditulis di Lukas ayat 14 ya. Tapi kita nggak ke sana. Kita bahas yang di Matius. Matius 22 ayat 1 sampai 14 saya bacakan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Hari ini kita akan bahas ya untuk perumpamaan yang ketiga ya. Jadi perumpamaan ini ditujukan untuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya. Yang pertama perumpamaannya adalah, ingat saya cerita sedikit konteks ya. Kalau ada yang mungkin belum ikut yang minggu-minggu kemarin. Ini minggu di mana Yesus masuk ke Yerusalem, dinobatkan sebagai raja ya. Kemudian dia bersih-bersih bait. Oke. Nah, kemudian keesokan harinya dia ngajar di bait Allah, kemudian datanglah orang Farisi bertanya dengan otoritas mana Yesus mengusir dan melakukan semuanya. Kemudian Yesus tanya kan, dari mana kuasa Yohanes Pembaptis gitu ya, itu di Matius 21. Kemudian si orang Farisi nggak mau jawab. Mereka tahu sebenarnya tapi mereka berdiskusi, nggak mau jawab. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka dengan perumpamaan yang pertama, itu yang dua orang anak. Satu ngomong yes tapi nggak mau lakukan. Yang kedua nggak mau lakukan, menolak mentah-mentah perintah dari papanya, tapi kemudian menyesal dan kemudian melakukan. Nah yang kedua, kemarin bulan lalu ya kita bahas soal kebun anggur ya. Nah kebun anggur itu di mana pekerja-pekerja, Tuan siapin semua ladang, semua lahan untuk kebun anggur, dia sewa pekerja-pekerja itu,
kebun anggurnya disewakan kepada pekerja-pekerja, tapi pekerja-pekerja itu ketika ditagih nggak mau bayar, malah bunuh hamba-hambanya, sampai bunuh anaknya. Kita tahu itu seperti profetik ya, bahwa anaknya itu adalah Yesus yang nanti akan mereka bunuh. Ini kan belum, ya. Nah, jadi kemudian yang sekarang adalah yang ketiga. Nah, di sini saya mau highlight sedikit ya. Di ayat pertama, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ini terjemahan di TB agak kurang tepat ya. Di KJV-nya tulisannya gini, Yesus menjawab dan berbicara kepada mereka lagi dalam perumpamaan. Kenapa tulisannya Yesus menjawab? Karena di Matius 21 ayat yang terakhir, mereka tahu bahwa perumpamaan kedua itu buat orang Farisi. Tetapi orang Farisinya kemudian merencanakan untuk menangkap Yesus. Maka Yesus menjawab apa yang ada di hati orang Farisi itu dengan perumpamaan yang ini. Gitu ya. Jadi dia berbicara dan Matius tulisnya menarik. Matius tulisnya lalu Yesus menjawab dan berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Perumpamaannya plural. Jadi banyak komentari yang bilang bahwa ini ada dua perumpamaan yang digabung, ada yang bilang ada perumpamaan yang mungkin gak dicatat sama Matius, tapi Yesus sedang berusaha ngajarin perumpamaan. Ya, tapi kebanyakan yang berpendapat bahwa ini di dalam sini ada dua perumpamaan, satu perjamuan kawin, satu tentang pakaian. Ya, itu dua perumpamaan. Oke. Kemudian kita lanjut. Hal kerajaan sorga seumpama raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Kerajaan sorga seringkali dikaitkan dengan jamuan kawin. Kita lihat di Alkitab banyak perumpamaan-perumpamaan tentang perjamuan kawin. Bahkan di Wahyu nanti akhir zaman telah tiba pesta pernikahan anak domba gitu ya. Nah, jadi perjamuan kawin. Nah, ketika kita bayangin perjamuan kawin, ini adalah satu hal yang sebenarnya menggembirakan, benar nggak? Ketika ada teman kita atau saudara kita kawin gitu ya, waduh, ketika kita diundang kita akan semangat sekali, kita akan senang, kita akan lihat ikut sukacita, ya. Mungkin ada banyak tawa, canda gitu ya. Ada momen-momen yang mungkin lucu gitu ya. Saya ingat dulu pas saya menikah ya, mau nyanyi, waduh teman-teman tegang gitu ya. Saya sampai ditanya sama yang kameramen gitu ya. Jadi rencananya mau nyanyi, terus nanti si Eli keluar dari belakang gitu ya, ketemu di tengah gitu ceritanya kan. Ditanya, Mike, apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan gua takut gitu ya. Dan abis itu udah nyanyi tengah-tengah, harusnya gua bawa hand bouquet, ketinggalan. Waduh itu kocak gitu ya. Udah nyanyi tegang, lupa satu baris. Waduh, gitu ya. Jadi ada momen-momen seperti itu gitu ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman pasti ada pengalaman-pengalaman yang indah ya. Beda kalau kita misalnya membayangkan diundang ke acara kedukaan. Waduh, ya berbeda sekali. Nah, kerajaan Allah itu seperti perjamuan kawin. Kita bisa bayangin ya, sorga itu nanti perjamuan kawin. Bahkan bukan nanti loh, ketika kita percaya, maka kita menjadi anak-anak kerajaan. Maka hidup kita seperti perjamuan kawin. Kita lihat, oke, memang gak semuanya bahagia, gak semuanya ketawa dan sukacita, ada kesedihan, ada pergumulan. Tapi ketika kita kembali kita lihat ya, justru itu yang kita bilang menjadikan itu hidup, bener ya. Kalau manis terus, ya gak enak juga gitu ya. Tuhan kasih izinkan pergumulan-pergumulan untuk kita bertumbuh. Dan ketika kita melihat ke belakang, saya bisa melihat di dalam hidup saya Tuhan memimpin
Meskipun dalam pergumulan gitu ya, saya bisa bilang bersyukur Tuhan pimpin. Tuhan izinkan adanya pergumulan supaya Tuhan sadarkan ketika kita sudah lewat pergumulan di dalam yang kita lewati itu pun Tuhan yang pimpin. Kalau enggak kita enggak bisa lepas. Ya, ini soal kerajaan sorga. Di Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Soal kebenaran, bukan soal makanan. Ya. Nah, ini ingat kerajaan sorga. Kemudian kita kembali ya. Raja mengadakan perjamuan kawin. Kemudian ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Jadi orang itu tidak mau datang. Nah, ini adalah orang-orang yang diundang. Ya, saya ambil dari Bob Utley ya. Those who had been invited. Ini adalah literally bilang panggil yang sudah dipanggil. Jadi di sana menurut Bob Utley ya, budayanya gini, ketika ada seorang mau ngadakan perjamuan kawin, disebar tuh undangan. Ya, disebar undangan dan undangan itu menggambarkan gini, bahwa mereka akan hadir. Jadi semacam RSVP kalau kita tahu. Jadi udah booking, lu datang ya, oke. Lu datang ya, oke. Dan mereka semua sudah setuju untuk datang. Jadi nggak sebar undangan kayak sebar brosur gitu ya. Enggak, ini undangan ya, datang ya, datang ya, oke, datang gitu ya. Mereka basically sudah oke semua. Dan pas hari H, memang secara budaya diundang lagi. Jadi dikasih tahu, udah siap nih sekarang, udah boleh datang ya, gitu. Nah raja ini jadi memanggil mereka yang memang sudah setuju untuk datang, ya. Tapi mereka tidak mau datang. Tensesnya imperfect tense. Datang ya, enggak jadi. Ayolah, enggak, gue sibuk. Ayolah, enggak bisa. Repeatedly. Ya, repeated refusal, penolakan yang berulang. Kita tahu penolakan berulang berarti berulang-ulang enggak mau. Di Lukas itu lebih jelas, dia TB-nya bilangnya minta maaf ya, tapi salah, itu harusnya excuse, beralasan. Sorry ya, saya punya alasan gitu ya. Saya punya alasan, saya ada ladang baru beli ya, ada yang baru menikah, ada yang beli apa? Beli lembu dan harus coba gitu ya. Nah, jadi itu di Lukas. Jadi pokoknya mereka unwilling to come dan menolak berkali-kali. Dan menariknya si raja ini ya, sekali lagi dikirim. Jadi udah dikirim sekali, hamba-hambanya pulang, report, pada nggak mau datang. Kirim lagi. Dikirim lagi hamba-hamba yang lain. Hamba-hamba lain ini implikasinya hamba-hamba yang ranknya lebih higher. Posisi di kerajaannya lebih tinggi dari hamba-hamba yang pertama. Dikirim lagi, ya. Dikirim lagi, dibilang apa? Nah, katakan kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan sudah disediakan. Ya, tulisannya ini, I have prepared my dinner. Jadi kenapa my dinner? Nah ini ada sedikit budaya bahwa ini dituju seperti ada dua kali meal di dalam budayanya gitu ya. Jadi ada meal yang mid morning 9 sampai 12, ada yang di twilight yang sore jam 3 sampai jam 6. Nah, jadi ya ini adalah satu pesta dinner, tapi dinner itu bisa dibilang meal, pokoknya jamuan makan. Dan waktu itu jamuan makan bisa sampai 7 hari memang.
bahkan lebih 1 minggu perjamuan kawin. Ya, jadi semua sudah disiapin, semua jamuan sudah disiapin, tetapi tidak mau datang. Ya, ini meal bahasa aslinya adalah Ariston, ya kayak merek kompor. Jadi merek kompor diambil dari sini gitu ya. Ariston ini meal memang ya. Tuh, later uses dinner. The first food taken early in the morning before work breakfast. Jadi memang bisa artinya breakfast, bisa artinya dinner, ya. Kata yang dipakai adalah Ariston. Saya sudah siapkan Ariston, hidangan, ya, hidangan. Nah, ayo datang. Saya pikir ini adalah raja yang, coba siapa jadi raja ngundang nggak mau datang, kayaknya kita marah langsung gitu ya. Tapi ini masih dibujuk. Jadi ini kalau kita renungin sedikit ya, implikasinya di dalam kehidupan kita apa sih? Ini kita Tuhan seperti mengajak kita, ayo datang kepadaku, maka aku akan memberikan kamu kelimpahan, memberikan kamu kesukacitaan, kebahagiaan seperti ada di jamuan kawin itu, seperti pesta pernikahan. Ayo datang sini. Tapi seringkali manusia nggak mau, nggak mau ah, ya. Kita seringkali memandang pekerjaan rohani ya, maksudnya aktivitas rohani gitu ya, datang ke gereja apa itu hal yang nggak enak. Ada orang-orang yang ya ini termasuk saya dulu ya, masih fasik gitu ya, datang ke gereja hanya absen. Pokoknya orang Kristen 1 minggu 1 kali datang ke gereja, abis itu Senin sampai Sabtu bisa bebas melakukan apa aja. Bebas melakukan apa aja karena sudah merasa approve, sudah merasa gua udah ke gereja. Minimal setiap minggu 1 kali ke gereja, udah cukup gitu ya. Jadi kalau ke gereja nggak enak. Dulu di tempat saya pertama kali kerja, ya kemudian Tuhan proses saya gitu ya. Nah sampai akhirnya saya mulai aktif pelayanan. Nah mulai aktif pelayanan, saya merasa Tuhan jaga saya. Di tempat kali pertama saya bekerja habis lulus kuliah, saya dijuluki pendeta teman-teman. Kenapa? Karena nggak mabok-mabokan, jarang tipu-tipu licik-licik gitu ya. Padahal sungguh benar-benar saya pengen mabok gitu ya. Saya juga pengen ikut-ikutan. Tapi karena ada salah satu orang yang, si Michael mah pendeta gitu ya. Gue jadi takut gitu ya. Waduh nanti nama Kristen jelek, nama gereja saya jelek gitu ya. Padahal gue pengen juga tuh mabok gitu ya, minum alkohol gitu ya. Kayaknya gimana gitu ya. Tapi waktu itu Tuhan kayak jaga saya seperti itu. Tapi itu yang saya rasakan. Aduh, jadi orang Kristen sedih amat ya. Nggak bisa ikut dugem. Kayak dugem nanti dibilang orang, ya orang Kristennya ikut nih gitu ya. Jadi saya takut tapi pengen gitu ya. Nah akhirnya itu yang menjaga saya dan ngerem saya ya untuk ikut-ikut acara-acara di tempat kerja saya. Nah cuman yang saya lihat gini ya, iya ya, kenapa saya jadi orang Kristen ya? Jadi nggak bisa nikmatin. Jadi seolah-olah orang Kristen yang melakukan aktivitas rohani itu nggak enak. Itu tangan seperti terborgol, terikat, nggak bebas, nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya saya kalau pikir-pikir dalam hati, oh iya ya, di dalam hati saya ada satu kekosongan yang sebenarnya pengen dipuasin. Dan sebenarnya ini yang Tuhan tawarin kepada kita. Tuhan tawarin kepuasan itu. Tetapi kita seringkali cari di dalam pesta-pesta, dugem-dugem gitu ya, diskotik-diskotik, yang alkohol yang kita merasa, wah ketika kita minum kita akan puas, kita akan bebas, kita akan akan puas lah ya, puas-puasin gitu ya. Nah jadi, tetapi sebenarnya yang puas-puasin seperti itu akan membawa kita lebih jauh lagi ke dalam
kehausan yang makin dalam, lapar yang makin dalam. Ini sama kayak narkoba ya. Ketika kita konsumsi pertama, wah mungkin enak nge-fly, saya nggak pernah coba gitu ya. Dulu saya pernah ditawarin ganja, jadi di tempat kerja itu memang kadang-kadang ya, kita mesti persiapin anak-anak kita ya. Jadi saya masuk ke tempat kerja, habis itu ada kebersamaan, dan saya dipanggil masuk ke WC, sini, Mike sini. Coba isep. Saya nggak tahu itu apa, tapi saya tahu itu pasti nggak benar. Gitu kan, saya udah negap mungkin alkohol 1-2 gelas gitu ya, yang tequila atau apalah ya, saya sudah mulai ngefly, ditawarin, teman-teman di dalam hati saya itu nggak tahu siapa yang take control, yang minta sama saya adalah manajer saya, atasan. Saya bilang, kalau lu paksa gue akan berantem. Kok bisa gitu ya, nggak tahu juga, lagi mabok gitu kali ya, gue akan berantem. Lu mau berantem? Saya hitungin, 1, 2, 3, 4, sini lu semua. Kalau lu paksa, kita berantem. Saya nggak akan mau. Saya bisa gitu. Manajer saya kaget. Ini mungkin suruh bercanda gitu ya, dikerjain gitu ya. Oke, Mike, gue cuma ngetes. Bagus, keluar. Jadi, saya keluar ya. Kenapa gue bisa ngomong gitu ya? Pengen coba nggak ya? Ya ada juga sih ya, apa sih rasanya itu kan, gitu. Tapi itu saya rasa ya itu pimpinan Tuhan gitu ya, gitu. Nggak dikasih. Itu saya baru tahu terakhir itu adalah ganja, jadi cimeng gitu ya ganja. Katanya nggak bikin ketagihan dan segala macam. Ngeri benar teman-teman ya, jaga anak-anak kita ya. Nah jadi ketika dari teman-teman yang isep itu gitu ya, wah enak banget lah, puas, apa segala macem. Nah kita melihat cerita, sudah terlalu banyak cerita. Awal coba-coba, awal seneng, akhirnya craving, lapar. Itu mencengkram kita begitu rupa. Mencengkram sampai nggak bisa kalau nggak ada. Itu kerjaan iblis kayak begitu. Ya, ketika kamu kasih masuk, dia akan rampok kamu habis-habisan, peras kamu habis-habisan. Ya, jadi itu soal kepuasan. Tuhan bilang, ini jamuan kawin, masuk kita pesta sama-sama ya. Hamba yang baik itu suruh turut ke dalam kebahagiaan tuannya. Itu satu kebahagiaan jamuan kawin. Satu pesta yang bisa lihat jamuan kawin itu bukan kayak ke diskotik gitu ya, bukan kayak dugem, bukan minum alkohol dan joget-jogetan gak bener gitu ya. Jamuan kawin kita bisa lihat gak ya? Analogi dan pikiran kita tentang jamuan kawin semuanya beautiful, semuanya baik gitu ya. Ada sukacita, ada canda tawa, ada momen-momen lucu, ada foto-foto di sana, ada memori di sana. Itu jamuan kawin. Tuhan pengen ajak kita ke sana. Ayo masuk ke sini, saya akan puasin kamu. Ya. Maka perasaan kita seperti kata pengkhotbah kan, ada kekekalan di dalam hati kita. Dan kekekalan itu cuman bisa dipuasin sama Tuhan. Ya. Sedikit melipir tentang puas ya. Cukup sama puas sama enggak? Cukup sama puas sama enggak? Kalau cukup enggak puas. Kalau puas enggak cuma cukup gitu ya. Enggak loh teman-teman, cukup itu puas. Ilustrasi gini ya, tembok yang bolong, tembok bolong. Ketika kita bilang tembok ini ditambal sampai mana? Ditambal sampai cukup, betul nggak? Cukup itu apa? Cukup itu rata. Rata itu perfect. Apakah puas bilang sama tukang itu? Tambal tembok sampai puas temboknya. Apakah nongol ke depan? Enggak loh. Kalau ditambal sampai melimpah keluar, diapain? Diketok, dihalusin sampai rata. Ya. Yang namanya cukup itu perfect. Menarik ya. Kita mikir lagi. Makan yang puas kayak gimana ya? Ya di sini beberapa ada all you can eat, sering ya. Mana tuh raja all you can eat online hari ini?
Ya. Jadi begitu all you can eat, kita makan. Setiap kali saya makan all you can eat, pulang pasti nyesel. Kenapa? Kekenyangan. Sampai setengah mati kenyang. Duduk aja susah, maunya berdiri. Bener nggak? Berdiri nggak bisa tegak. Gini, selonjor kan? Nggak muat perutnya, gitu ya. Jadi selalu all you can eat tidak pernah cukup. Yang namanya cukup, ya cukup. Ya kemarin mama saya masak, waduh sayur dan segala macam, nggak kenyang. Terus saya mikir, nggak kenyang, nggak loh, ini cukup. Dan ini perfect, kenyangnya pas, perfect. Kalau saya tambah, nggak enak. Ya, pas makan malam kekenyangan saya, nasinya banyak tuh. Ya, Niki Solo, banyak, aduh kenyang itu. Itu kekenyangan, tapi pas kita makan cukup, maka cukup. Cukup itu puas. Ya, nah ini setan suka jebak kita. Ayo lagi, kurang. Enak loh ini, enak. Ayo tambah, ayo tambah, ayo tambah, ayo tambah. Sampai akhirnya, waduh, kelebihan. Nah, kelebihan mulai penyakit datang, ya. Penyakit datang, mulai dah ya. Minta didoain gitu ya. Minta disembuhin. Padahal salah sendiri, makan nggak bener gitu ya. Nah itu. Jadi justru itu yang saya pikir puas sama dengan cukup loh. Kurang apakah cukup? Nah, kemarin saya ngobrol sama adik saya bilang gini. Dia bilang, enggak kok, yang kadang-kadang puas itu belum tentu cukup, bisa kurang, tapi puas. Saya bilang enggak. Kalau kita double standard iya, buat orang lain kurang, tapi buat dia puas. Jemaat mula-mula, mereka kita bilang kekurangan, betul ya? Tapi mereka bisa puasa untuk bantu orang lain. Dan ketika mereka puasa itu, mereka merasa cukup. Dan mereka merasa puas. Dan bisa bantu orang lain. Cukup dan puas. Ya, ini renungin sama-sama ya. Cukup dan puas. Ya, yang Tuhan mau ajak kita adalah puas dengan rasa cukup. Ya, dengan rasa puas masuk ke jamuan kawin. Ya, masuk ke jamuan kawin. Nah, kita balik lagi. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, ya. Ini lembu-lembu jantan, ternak semua sudah disembeli. Datang, ayo datang, ayo datang. Ya, tetapi sekali lagi, orang-orang itu tidak mau. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, sibuk sama urusan sendirinya. Ya, ini memang manusia yang telah jatuh dalam dosa memang gak bisa ngelihat apa yang Tuhan tawarkan itu adalah kepuasan sejati, ya. Dan parahnya lagi, ada orang-orang yang diundang merasa terganggu sama undangan ini. Ada orang-orang yang diundang sudah setuju, sudah komitmen, sudah janji untuk datang, tapi ketika ditagih bukan hanya ignorant tapi marah. Ya, ada yang enggak senang, bahkan membunuh dan menyiksa, mempermalukan hamba. Ya, maka murkalah raja itu. Kita tahu ini sebenarnya Yesus menunjukkan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya. Kemudian menyuruh pasukannya dihabisin semua. Ini adalah profetik. Ya. Sejarah mencatat Yerusalem dibakar. Sesuai dengan perumpamaan ini. Habis dikirim pasukan dan pasukannya dipakai pasukan Romawi yang enggak kenal Tuhan. Habisin Yerusalem, dibakar. Dan kalian tahu Israel itu lenyap sampai kapan berdiri sebagai negara? Sampai Perang Dunia Kedua. Ya, Pak Niki harusnya tahu ya. 1947. Itu juga dengan bantuan tentara sekutu Inggris. Ya, selama kurang lebih 1000 dari tahun 70 sampai 1945
40-an ya, 1800, 1900 tahun Israel nggak ada. Nggak ada negara Israel. Baru diakuinya 1947. Ya, ini bagi orang-orang yang melawan Tuhan akan habis dibakar. Ya. Nah, saya pikir ini warning buat kita ya. Warning buat orang-orang yang dengar khotbah ini ya. Kalau engkau diajak terus, sibuk menolak ya. Padahal engkau pernah janji ya. Nanti pas pengadilan kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Ya, tetapi buat orang-orang di dalam Kristus menjadi tidak fair. Tidak fairnya kenapa? Karena perbuatan kita ditanggung sama Kristus di kayu salib. Maka kita tidak lagi dibalas setimpal dengan perbuatan kita. Ya. Jadi ayo, saya mengajak, ayo ikut jamuan makan raja. Kita akan bersukacita ikut. Ya. Dan ketika kita masih belum bisa melihat, aduh, kok aktivitas rohani kayaknya males ya. Enakan saya YouTube, enakan saya nonton, enakan saya makan-makan, enakan saya apapun itu, kesukaan dunia. Minta Tuhan bukain, kenapa saya nggak seneng ya? Kenapa saya nggak seneng? Kenapa saya nggak seneng dengan doling? Kenapa saya nggak seneng dengan PPW? Kenapa saya nggak seneng dengan pelayanan? Kenapa saya nggak seneng dengan penginjilan? Itu ada pengertian kita yang belum dibukain. Kenapa kita nggak seneng, lebih senang memberi? Kenapa kita lebih senang menikmati diri kita, mementingkan diri kita? Itu ada satu pengertian yang nggak dibukain. Ya, datang kepada Tuhan, datang dengan bebanmu itu, ya, Dia akan bukain pengertian. Oke. Yang nggak mau diundang dihabisin, yang bunuh dihabisin, ya. Dan habis itu raja bilang nggak layak, orang-orang itu nggak layak. Yang diundang dan setuju untuk datang tidak layak masuk ke dalam kerajaan, tidak layak hadir dalam perjamuan kawin. Maka hamba-hambanya diutus lagi, panggil semua yang ada di persimpangan jalan, ya. Semua dipanggil dan kemudian dikumpulkan orang yang jahat dan orang yang baik. Aneh sekali ya. Jadi di dalam situ ya isinya mafia-mafia gitu. Ya. Penjudi-penjudi, penipu, perampok di pasar gitu. Nah, ini memang ada pertentangan ya. Ini saya rata-rata ambil dari Bob Utley ya, terjemahannya, karena saya melihat dia baik sekali dalam menjelaskan setiap kalimat berdasarkan kontekstual ya. The terms good and evil ya. Ini refer kepada willingness. Jadi yang dimaksud baik dan jahat Matius tulis adalah orang-orang zaman Yahudi waktu itu, ada orang-orang yang mau secara sukarela menaati aturan hukum Taurat. Ada yang enggak melakukan hukum Taurat karena enggak mau. Nah, itu semua diundang. Jadi bukan perampok, bukan penjudi ya. Nah, cuman ditekankan oleh si Bob Utley ya, the obvious implication ya. Implikasi yang paling nyata adalah Tuhan menerima pendosa. Ya. Cuman pendosa yang orang-orang yang memegang teguh daripada aturan-aturan itu pun juga sebenarnya berdosa. Cuma ada orang-orang yang mengenali mereka berdosa, ada orang-orang yang tidak kenal mereka berdosa. Dan undangan disebar, siapa yang mau respon, gitu kata Bob Utley. Dan saya percaya gini, yang masuk ke dalam sana adalah orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang mungkin dulunya memang penjudi, dulunya memang perampok, pencuri, tapi mau datang. Tapi sudah tidak lagi meninggalkan itu semua,
dan kemudian datang ke dalam kerajaan. Ya, ini yang saya pikir penting. Oke, God freely accept sinners. Sinners yang mau bertobat. Tidak pernah Tuhan bilang kau boleh berdosa sebebas-bebasnya di kerajaan saya karena Yesus sudah tanggung dosamu. Nggak pernah. Ya, maka yang datang harus dipakein baju. Ya, nah, ini soal baju. Ketika raja itu masuk bertemu tamu-tamu, ia melihat ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Ya. Lalu ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Hai saudara, Inggrisnya terlebihnya hi friend. Ya. Ketika saya gali lebih dalam, friend ini pakai kata hetairos. Apa sih hetairos? Jadi di Yunani minimal ada dua istilah teman. Yang satu philos, yang satu hetairos. Hetairos cuma dipakai 4 kali. Yang pertama ketika anak-anak main seruling, terus ada yang nari-nari, tetapi teman-temannya tidak menari. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ini istilah di Matius 20, waktu itu kita bahas soal pekerja-pekerja kebun anggur yang nggak suka. Orang yang masuk terakhir dapat 1 dinar juga, ingat ya? Ingat ya, kemudian orang yang masuk lebih dulu, kerja yang paling panjang, dapat 1 dinar dan mereka protes. Mereka protes. Kemudian si tuan bilang gitu, "Hi friend, hi hetairos." Sama, katanya sama. Yang terakhir dipakai ketika Yesus menyapa Yudas di Taman Getsemani. Jadi ngerti ya, hetairos ini konotasi atau anggapannya itu kemana gitu loh. Ya, istilahnya kemana. Tapi kalau philos itu beda. Ya, kalau philos itu benar-benar sahabat. Benar-benar sahabat baik. Ya. Jadi hetairos ini dipakai 4 kali, salah satunya di sini. Hey, hetairos. Hai teman yang bukan teman. Gitu kurang lebih ya. Teman yang enggak ada, yang dulu teman mungkin sekarang enggak. Dulu teman, sekarang against. Ya. Ini hanya untuk panggilan. Hai teman, kenapa kamu nggak pakai pakaian pesta? Orang itu bukan diam saja. Ini terjemahannya kurang tepat. Orang itu speechless. Orang itu tidak bisa berkata-kata. Ya, pakaian pesta. Oke, wedding clothes ya. Ketika memang zaman itu, ini dari Bob Utley mengutip Agustin, ya, dari bukti-bukti sejarah yang terbatas, memang ditemukan ada budaya kalau raja undang pesta dikasih baju dan bajunya di custom berdasarkan orang itu. Memang di sini nggak ditulis. Jadi sebenarnya yang sudah disiapin hidangan sama raja, bajunya nggak dipakai. Ya, ada kemungkinan berkembang. Kemudian karena mereka orang-orang yang diundang mendadak, gitu ya, maka raja mempersiapkan baju. Karena orang-orang miskin maka dipersiapkan baju. Tapi ya apa kita nggak tahu ya. Tapi saya hanya mengacu kepada Wahyu. Ketika kita masuk ke dalam perjamuan kawin, kita buka ya. Saya ada tulis nggak ya? Oh nggak ada. Wahyu 19. Kita sama-sama buka. Wahyu 19 ya. Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Boleh baca satu pasal tapi saya hanya ambil 6 sampai 8. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya, itu jemaat kita,
telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi yang diundang dikasih pakaian, ini kita bilang pakaian ya. Pakaiannya kain lenan. Jadi yang dipakaikan adalah pakaian dari raja. Nah, problemnya adalah orang ini speechless karena dia sebenarnya sudah tahu dan sudah dapetin pakaian itu, tapi menolak pakai. Mau datang undangannya, jamuannya, tapi aturannya nggak mau ikut. Ya, suka ada mungkin jamuan kawin yang kasih dress code, dia nggak mau pakai dress code. Menurut dia dress code-nya jelek. Saya pakai this is who I am. Ya, jadi inilah saya mau jadi diri saya nggak suka. Saya mau datang. Kurang lebih kayak gitu. Akhirnya ketika dia datang, ditanya raja. Dan dia speechless. Nggak tahu mau kasih alasan apa lagi. Ya, saya pikir ini adalah orang-orang Kristen. Ini adalah orang-orang Kristen. Ini bukan bicara orang-orang yang ceritanya serigala berbulu domba. Itu mah iblis. Itu penjahat. Itu datang dengan menyamar dengan tujuan jahat. Enggak. Orang ini datang cuman pengen ikut jamuan. Tapi pakai pikiran sendiri, pakai standar sendiri. Ya, orang-orang ini mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Merasa orang-orang yang dipilih dan diundang. Tapi enggak mau ikut aturan. Mau suka-suka, mau seenaknya. Ya, ini buat orang Kristen. Dan buat orang Kristen yang seperti itu, saya warning, firman warning. Ya, akan diikat dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya beberapa hari lalu dapetin, ini maksudnya karena salah satu jemaat ada yang rajin kirimin daily devotionalnya Rick Warren dalam bahasa Indonesia, jadi saya klik gitu ya, wah saya juga mau nih gitu ya. Kemudian saya akhirnya subscribe, masuk ke websitenya Rick Warren. Kalian boleh, itu Inggris, dapatnya tiap paginya dia, mungkin jam 4 jam 5 sore saya dapat. Nah, beberapa hari lalu Rick Warren ada renungin soal neraka. Neraka itu seperti apa ya? Neraka itu bayangan saya tadinya ya ada api, kemudian dibakar gitu ya. Banyak ilustrasi di YouTube tuh ya, ada malaikat buang ke dalam api gitu ya. Ada yang ulatnya tidak mati-mati gitu ya. Tapi menariknya ada api tapi ada kegelapan. Nah, saya juga pernah dengar ada kesaksian katanya orang yang dikasih lihat neraka. Oh, memang ada bagiannya, ada bagian api, ada bagian gelap ya. Ya kita nggak tahu apakah benar seperti itu, apakah nggak benar, nggak ada yang pernah tahu. Tetapi yang pasti gini, neraka adalah tempat untuk penyiksaan, tempat hukuman. Karena di hell itu, di neraka itu, ada ratapan dan kertak gigi. Ada kesakitan yang sangat, itu yang pasti. Maka saya setuju dengan Pastor Rick Warren. Hell itu adalah total separation from God. Hell adalah, neraka adalah pemisahan secara total. Jadi hell adalah lawan dari semuanya tentang Tuhan. Lawan dari semuanya tentang Tuhan. Ya. Di 1 Yohanes 4:18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, ditulisnya gitu. Ya. Kasih menghalau ya ketakutan. Nah, jadi kalau Tuhan adalah kasih, maka di neraka enggak ada kasih. Lawan dari kasih apa?
kebencian, betul? Dendam, amarah, ngeri loh teman-teman. Tuhan adalah terang, Allah adalah terang. Maka di neraka gelap. Complete darkness. Allah adalah kebaikan. Maka di neraka tidak akan ada satupun kebaikan. Allah adalah hidup, maka neraka artinya kematian yang terus-menerus. Allah adalah gracious. Gracious itu apa? Anugerah. Maka di neraka nggak ada anugerah, nggak ada belas kasihan di sana. Jadi saya kemarin sempat divosin sama anak-anak dan saya mikir gini, kita diskusi. Kalau dunia ini nggak ada Tuhan, ada matahari nggak? Nggak ada. Ada angin nggak? Nggak ada. Kita berusaha kerja di sini sekarang dunia ini. Orang yang kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan, asal dia berusaha sungguh-sungguh, berhasil nggak? Bisa mungkin berhasil. Kenapa? Karena firman Tuhan itu, kata Carrie Black, mechanical. Ketika sesuatu ditanam di tanah subur, bibit, maka dia akan tumbuh. Itu sudah mechanical. Ya, buat orang baik dan orang jahat, hujan turun, matahari dapat, semua ada. Itu mechanical. Tetapi ketika tidak ada peran Tuhan di situ, nggak ada firman Tuhan di situ, kamu tanam apapun nggak tumbuh. Bisa kerja? Nggak bisa kerja. Nggak ada kasih, nggak ada belas kasihan. Pengemis di jalan kagak ada tuh yang terima belas kasihan. Adanya kepentingan diri. Saya kasih untuk dapat lebih banyak. Saya kasih untuk dapat lebih banyak. Bisa bayangin nggak dunia tanpa Tuhan? Kayak gimana ya? Ngeri loh. Ngeri. Ya. Jadi hari ini kita masih dapat berkat Tuhan. Orang yang jahat dan orang yang baik. Dengan maksud apapun. Ada orang koruptor kaya raya. Di dalam hidupnya selalu melakukan kekejian-kekejian. Tapi bisa kaya. Betul? Itu nanti akan dihakimi. Nanti nggak ada. Kalau dia tetap dalam hidup seperti itu, nggak ada. Ya, maka hari ini message-nya adalah banyak yang dipanggil, orang-orang yang mendengar khotbah ini dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Few are chosen, dikit yang terpilih. Ya, kita semua diundang ke jamuan kawin. Semua dapat berkat Tuhan, semua dapat undangan, kesempatan. Tetapi kalian di dalam hati kalian yang memilih. Ketika orang-orang itu memilih, ketika kita datang memilih, maka kita menjadi yang terpilih. Ya, itu juga berkat Tuhan. Itu juga karena anugerah. Dan ketika kita datang, cek hati kita. Pastikan kita datang dengan motivasi yang murni. Ya, nggak bisa pakai pikiran sendiri, nggak bisa pakai pakaian sendiri. Kita harus pakai pakaian, kita harus pakai term and condition-nya Tuhan. Pakai syarat dan ketentuannya Tuhan. Nggak ada suka-suka datang, nggak bisa. Maka firman Tuhan hari ini menegur orang-orang, memanggil orang-orang yang mungkin sudah ada panggilannya di dalam hati untuk datang kepada Tuhan. Dan juga panggilan kepada orang-orang Kristen untuk lebih lagi, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita berdoa. Saya akan berdoa bagi orang-orang yang terpanggil, yang mungkin belum datang kepada Tuhan. Bila engkau mendengar khotbah ini, Tuhan ingin mengajak engkau untuk datang ke jamuan makan. Pesta makan yang dipenuhi dengan canda tawa, dipenuhi dengan momen-momen lucu, dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan.
dipenuhi dengan jamuan makan yang istimewa, yang enak. Ayo datang. Tuhan ingin memuaskan hatimu yang selama ini belum pernah dipuaskan. Selama ini selalu kosong dan mencari kepuasan-kepuasan dengan caramu sendiri. Tuhan ingin memuaskan, memberkati engkau dengan berlimpah-limpah, dengan kecukupan dan rasa puas. Tuhan, engkau yang melihat mereka, utus orang-orang hamba-hambamu untuk terus memanggil mereka. Untuk terus memanggil mereka. Jangan lepaskan mereka, jangan lewatkan mereka. Bujuk mereka Tuhan, lembutkan hati mereka untuk boleh datang. Datang untuk menikmati kasih-Mu. Datang untuk minum dan makan bersama-sama dengan Engkau. Lembutkan hati mereka, agar mereka boleh mendengar bahwa Engkau mengetuk di depan pintu, sehingga mereka boleh membukakan pintu dan mendapatkan Engkau masuk ke dalam rumah mereka, ke dalam hati mereka, ke dalam hidup mereka. Engkau yang pimpin Tuhan. Engkau yang pimpin setiap orang-orang itu Tuhan. Kami rindu mereka boleh dijangkau. Boleh melihat terang-Mu. Boleh merasakan kepuasan yang hanya daripada Engkau saja. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga akan mendoakan orang-orang Kristen. Orang-orang yang mengerti tentang apa itu kerajaan sorga, tentang siapa itu Tuhan, tetapi menolak mengikuti aturan-aturan main Tuhan. Kita renungkan masing-masing, karena ini untuk orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Kita kembali merenungkan hidup kita. Renungkan hidup kalian. Apakah kita masih lebih suka dengan dunia? Ada pengertian-pengertian yang belum dibukakan. Ada pengertian-pengertian yang kita belum tahu. Minta Tuhan untuk bukakan. Supaya kita boleh datang dengan term and condition Tuhan. Bukannya berkat Tuhan kurang, tetapi Tuhan memang meminta peran aktif dari free will kita untuk memutuskan. Memutuskan untuk datang dan taat kepada Dia. Tuhan tidak minta perfection, tidak minta kesempurnaan. Tetapi Tuhan meminta willingness, kerelaan di dalam hati untuk ikut kehendak. Kerelaan untuk dipakaikan kain lenan yang berkilau-kilauan. Untuk boleh datang layak masuk ke dalam perjamuan makan Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, Kau lihat hati jemaat-Mu, hati orang-orang percaya. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Seringkali kami ignoran, seringkali kami lupa, seringkali bahkan dengan sengaja kami tidak mengindahkan Engkau. Sengaja kami lari dari kasih-Mu, lari dari Engkau. Hanya karena kami menganggap dunia lebih nikmat, dunia lebih penting. Tapi Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk orang-orang ini. Tuhan, tumbuhkan hikmat dan pengertian di dalam hati mereka.
supaya mereka boleh mengerti apa yang Kau tawarkan jauh melebihi kenikmatan duniawi, jauh dari rancangan-rancangan kami yang sederhana, yang terbatas. Rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan, terus berikan kami pengertian. Berikan kami kerelaan agar kami boleh Engkau pakaikan pakaian-Mu. Pakaian yang putih bersih, menggantikan pakaian kami yang kotor dan jorok. Kami boleh datang dan menghampiri, masuk dan menghadiri jamuan makan. Dan kami di sana akan bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, terima kasih atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.